Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sejarah. Saya Nasyila. Pada episode ini kami akan berbicara tentang kedatangan Jepang di Indonesia. Eits, tapi sebelum saya lanjut, kalian tahu tidak tamu kita malam ini ada siapa saja sih? Nah, di sini ada Kak Salsa, Kak Mita, Kak Fadila, dan Kak Hairul. Mereka semua orang-orang hebat loh, teman-teman. Tidak usah berlama-lama, aku mau nanya nih ke Kak Salsa dulu deh. Bagaimana sih sejarah masuknya Jepang ke Indonesia? Nah, jadi gini guys, awal masuknya Jepang ke Indonesia itu berawal sejak pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang pada 8 Desember 1941. Serangan ini terus dilancarkan terhadap Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Saat Jepang berhasil menghancurkan basis-basis militer seperti di Filipina, serangan Jepang juga diarahkan ke Indonesia guna mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Sebab persediaan minyak di Indonesia diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik. Nah, pada Januari 1942, Jepang mendarat dan memasuki Indonesia. Tentara Jepang ini masuk ke Indonesia melalui Ambon dan menguasai seluruh Maluku. Meskipun pasukan KNIL dan pasukan Australia berusaha menghalangi, tapi kekuatan Jepang tidak dapat dibendung. Daerah Tarakan di Kalimantan Timur kemudian dikuasai oleh Jepang bersamaan dengan Balikpapan pada 12 Januari 1942. Jepang kemudian menyerang Sumatera setelah berhasil memasuki Pontianak. Bersamaan dengan itu, Jepang melakukan serangan ke Jawa pada Februari 1942. Pada tanggal 1 Maret 1942, kemenangan tentara Jepang dalam Perang Pasifik menunjukkan kemampuan Jepang dalam mengontrol wilayah yang sangat luas, yaitu dari Burma sampai Pulau Aceh di Samudra Pasifik. Setelah daerah-daerah di luar Jawa dikuasai, Jepang memusatkan perhatiannya untuk menguasai tanah Jawa sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Nah, dalam pertempuran di Laut Jawa, Angkatan Laut Jepang berhasil menghancurkan pasukan gabungan Belanda Inggris yang dipimpin Laksana Karel Durman. Nah, sisa pasukan yang berhasil lolos dari kapal Belanda itu melarikan diri menuju Australia. Sementara Jenderal Imamura dan pasukannya mendarat di Jawa pada tanggal 1 Maret 1942. Pendaratan ini dilaksanakan di 3 tempat, yaitu Banten, Eretan Waten Indramayu, dan di sekitar Bojonegoro. Dan tempat-tempat tersebut memang tidak diduga oleh Belanda jika ternyata digunakan pendaratan tentara Jepang. Sementara itu, Jepang tidak menyerang Jakarta karena pada saat itu Jakarta disiapkan oleh Belanda sebagai kota terbuka. Nah, untuk menghadapi pasukan Jepang, sebenarnya sekutu sudah mempersiapkan diri, yaitu antara lain berupa tentara gabungan ABDL-OM, ditambah satu kompi kadet dan akademi militer kerajaan dan korps pendidikan perwira cadangan di Jawa Barat. Di Jawa Tengah telah disiapkan 4 batalion infanteri, sementara di Jawa Timur terdiri 3 batalion pasukan bantuan Indonesia dan 1 batalion marinir, serta ditambah dengan satuan-satuan dari Inggris dan Amerika. Meskipun demikian, tentara Jepang mendarat di Jawa dengan jumlah yang sangat besar, berhasil merebut tiap daerah hampir tanpa perlawanan. Nah, pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan tentara Belanda di Jawa. Tanggal 5 Maret 1942, Batavia jatuh ke tangan Jepang. Tentara Jepang terus bergerak ke selatan dan menguasai kota Bogor. Dengan mudah, kota-kota di Jawa yang juga jatuh ke tangan Jepang. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, Jenderal Terpurten atas nama Komandan Pasukan Belanda Sekutu menandatangani penyerahan tidak bersyarat kepada Jepang yang diwakili Jenderal Imamura. Penandatanganan ini dilaksanakan di Kalijati, Subang. Penyerahan Belanda kepada Jepang kemudian dikenal dengan kapitulasi
Kelijati. Nah, sejak Jepang atau negeri Sakura atau negeri matahari terbit berkembang menjadi negara industri dan tampil menjadi imperialis, Jepang mulai membutuhkan daerah-daerah baru. Salah satunya yang dimaksud adalah Indonesia. Keinginan Jepang untuk menguasai Indonesia karena Indonesia kaya akan sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk mengembangkan industri Jepang. Nah, itulah mengapa Jepang masuk ke Indonesia. Oh, begitu ya Kak Salsa. Tapi, bagaimana dengan sambutan rakyat Indonesia terhadap kedatangan Jepang? Mungkin Kak Mita bisa jelaskan. Kedatangan Jepang di Indonesia pada awalnya disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang dialukan sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Sikap simpatik bangsa Indonesia terhadap Jepang antara lain juga dipengaruhi oleh kepercayaan ramalan Jayabaya. Di mana-mana terdengar ucapan Banzai, Banzai atau selamat datang. Sementara itu, pihak Jepang terus melakukan propaganda untuk terus menggerakkan dukungan rakyat Indonesia. Setiap kali Radio Tokyo memperdengarkan lagu Indonesia Raya di samping lagu Kimigayo, bendera yang berwarna merah putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang Himomaro. Melalui saran radio juga dipropagandakan bahwa barang-barang buatan Jepang itu menarik dan murah harganya, sehingga mudah bagi rakyat Indonesia untuk membelinya. Simpati dan dukungan rakyat Indonesia itu nampaknya juga karena perilaku Jepang yang sangat membenci Belanda. Di samping itu diperkuat pula dengan berkembangnya kepercayaan tentang ramalan Jayabaya. Tentara Jepang juga mempropagandakan bahwa kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari cengkraman penjajahan bangsa Barat. Jepang juga akan membantu memajukan rakyat Indonesia. Melalui program Pan-Asia, Jepang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia. Untuk lebih meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang menegaskan kembali bahwa Jepang tidak lain adalah saudara tua. Jadi Jepang dan Indonesia sama. Bahkan untuk meneguhkan propagandanya tentang Pan-Asia, Jepang berusaha membentuk perkumpulan yang diberi nama Gerakan 3A, yang berisi tentang propaganda, yaitu mengklaim bahwa Jepang mengobarkan Perang Asia Timur Raya untuk membebaskan seluruh Asia dari penjajahan bangsa Barat. Selain itu, Jepang juga mengklaim persatukan Asia dalam lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya di bawah kepemimpinan Jepang. Wah, ternyata kedatangan Jepang awalnya disambut dengan sukacita ya. Tunggu. Terus bagaimana sih Kak Fadila dengan pembentukan pemerintahan militer Jepang pada saat itu? Nah, jadi pada pembentukan pemerintahan militer Jepang pada saat itu, di tahun 1942, timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk dilibatkan dalam pertahanan dan kemiliteran. Oleh karena itu, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer di Kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda. Wilayahnya dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat, Tentara ke-25 Tomisudan untuk Sumatera, pusatnya di Bukit Tinggi. Yang kedua, pemerintah militer Angkatan Darat, Tentara ke-16 Asamusudan untuk Jawa dan Madura, pusatnya di Jakarta. Kekuatan pemerintah militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut. Angkatan Laut yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, pusatnya di Makassar. Nah, pembagian administrasi wilayah pendudukan semacam itu tentu juga terkait dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik dari segi militer maupun politik ekonomi. Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintah yang sangat penting waktu itu masih diberlakukan pemerintah hanya sementara. Hal ini berdasarkan Osamu Serei atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16. Di dalam undang-undang itu berisi ketentuan yaitu jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh Panglima Tentara Jepang di Jawa. Yang kedua,
para pejabat, pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang. Yang ketiga, badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang. Adapun 3 susunan pemerintah militer Jepang. Yang pertama, Gunshirekan atau Panglima Tentara yang kemudian disebut dengan Seiko Shikikan atau Panglima tertinggi sebagai pucuk pimpinan. Panglima Tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Nah, yang kedua Gunseikan atau Kepala Pemerintah Militer yang dirangkap oleh Kepala Staf. Kepala Staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki. Kantor pusat pemerintah militer ini disebut Gunseikanbu. Di lingkungan Gunseikanbu ini terdapat 4 BU semacam departemen dan ditambah 1 lagi sehingga menjadi 5 BU. Adapun kelima BU ini adalah Somubu, Departemen Dalam Negeri, Zemubu, Departemen Keuangan, Sengyobu, Departemen Perusahaan, Industri dan Kerajinan Tangan atau urusan perekonomian. Yang keempat, Kotsubu, Departemen Lalu Lintas. Yang kelima, Shisobu, Departemen Kehakiman. Nah, yang ketiga, Gunzeibu atau Koordinator Pemerintah dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur. Yang pertama, Jawa Barat, pusatnya di Bandung. Jawa Tengah, pusatnya di Semarang. Jawa Timur, pusatnya di Surabaya. Ditambah 2 daerah istimewa, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Di dalam pemerintahan itu, Jepang juga membentuk Kesatuan Kempetai atau polisi militer. Di samping susunan pemerintah tersebut, juga ditetapkan lagu kebangsaan yang boleh diperdengarkan hanyalah Kimigayo. Padahal sebelum tentara Jepang datang di Indonesia, lagu Indonesia Raya sering diperdengarkan di radio Tokyo. Oh, begitu ya, Kak. Saya juga dapat informasi bahwa pemerintahan militer ini juga diperkuat oleh pemerintahan sipil. Nah, mungkin Kak Hairul bisa jelaskan apa sih pemerintahan sipil itu? Untuk mendukung kelancaran pemerintahan, pendudukan Jepang yang bersifat militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil pada bulan Agustus 1942. Pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan, antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang pemerintahan serta Tokubetsu Hushi. Dengan undang-undang tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 28 ini, pemerintahan daerah yang tertinggi adalah Su atau Karesidenan, seluruh pulau Jawa dan Madura, kecuali Kochi, Yogyakarta, dan Kochi Surakarta. Dibagi menjadi daerah-daerah Su atau Karesidenan, Si atau Kota Praja, Ken atau Kabupaten, Gun atau Kawedenan, Son atau Kecamatan, dan Ku atau Desa. Seluruh pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 Su. Pemerintah Jepang juga membentuk Tonarigumi yang pada masa sekarang ini kita kenal dengan rukun tetangga atau RT. Tonarigumi ini digunakan oleh pemerintahan Jepang untuk mengawasi gerak-gerik rakyat agar dapat dipantau oleh pemerintahan Jepang. Gitu ya, Kak. Ternyata maksud dari kedatangan Jepang ini bertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Nah, teman-teman, dari penjelasan kakak-kakak tadi, pasti sudah paham kan mengenai sejarah kedatangan Jepang di Indonesia? Wah, sangat menarik. Episode podcast kali ini benar-benar menambah wawasan kita. Terima kasih untuk kakak-kakak sudah berbagi ilmu dengan kami. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung pada episode podcast kali ini. Saya Naishila, pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.